Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amalia Ragil Trijanti bersama Muhammad Rifki dan Muhammad Fatur Rohim yang akan menjelaskan sedikit materi memahami konsep tentang relevansi pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, pengertian metode pembelajaran PAI. Metode dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah thoriqoh, yang berarti langkah-langkah strategis dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Bila dihubungkan dengan pendidikan, maka strategi tersebut haruslah diwujudkan dalam proses pendidikan dalam rangka pengembangan sikap mental dan kepribadian agar peserta didik menerima materi ajar dengan mudah, efektif, dan dapat dicerna dengan baik. Metode mengajar dapat diartikan sebagai cara yang digunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Dengan demikian, metode mengajar merupakan alat untuk menciptakan proses pembelajaran. Dalam pandangan filosofis pendidikan, metode merupakan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, relevansi metode dengan tujuan pembelajaran. Pada waktu akan mengajar, seorang guru harus memahami betul tujuan pendidikan yang akan dicapai. Guru pada waktu melakukan proses belajar mengajar harus memperhatikan relevansi atau kecocokan antara metode yang digunakan dengan tujuan atau capaian pembelajaran agar tercapainya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Contohnya, yang pertama, ranah tujuan kognitif, maka metode yang digunakan adalah diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, dan sebagainya. Terus yang kedua, ranah tujuan efektif. Maka metode yang digunakan adalah keteladanan atau ceramah. Yang ketiga, ranah tujuan psikomotorik. Maka metode yang digunakan adalah alat peraga, praktek, simulasi, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi metode dengan bahan ajar dan relevansi metode dengan evaluasi. Yang pertama yaitu relevansi metode dengan bahan ajar. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebagai misal, jika kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta juga atau bahan hafalan. Dengan begitu, pendidik atau guru juga harus mempertimbangkan kesesuaian atau relevansi kecocokan antara metode dengan bahan ajar yang akan disampaikan. Yang selanjutnya yaitu relevansi metode dengan evaluasi. Di sini berkaitan dengan metode dalam pendidikan agama Islam, maka ada beberapa jenis evaluasi yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu evaluasi formatif, penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan satuan program pembelajaran atau kompetensi dasar pada mata pelajaran tertentu. Yang kedua, evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pelajaran dalam satu semester dan akhir tahun untuk menentukan jenjang berikutnya. Yang ketiga, evaluasi penempatan atau placement, yaitu evaluasi tentang peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam situasi belajar yang sesuai dengan kondisi atau kemampuan yang dimiliki peserta didik. Dan yang keempat yaitu evaluasi diagnostik, adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk keperluan latar belakang psikolog, fisik, lingkungan dari murid atau siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Evaluasi jenis ini erat hubungannya dengan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di sekolah atau BP sekolah.
Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai relevansi metode PAI dengan situasi. Situasi di sini mencakup hal yang umum seperti halnya situasi kelas dan situasi lingkungan. Bila mana jumlah murid begitu besar melebihi kapasitas, maka metode diskusi agak sulit digunakan, apalagi bila ruangan yang tersedia kecil. Kemudian, misal metode ceramah. Metode ceramah harus mempertimbangkan antara lain jangkauan suara guru. Jadi, untuk metode ceramah itu harus guru mampu mencakup seluruh isi kelas agar bisa mendengar suara dari si guru tersebut. Kemudian, apabila situasi lingkungan kelas dan sekolah sunyi, senyap tanpa banyak aktivitas di sekelilingnya, maka metode yang tepat digunakan adalah metode seperti diskusi, tanya jawab, simulasi, kaulan, dan lain-lain. Dengan sesuainya metode yang digunakan guru dengan situasi sekolah di tempat ia mengajar, maka tujuan dari materi yang akan disampaikan pun akan tercapai secara maksimal. Begitupun sebaliknya nih hadirin, apabila guru tidak bisa melihat dan menyesuaikan metode yang digunakan dengan situasi kelas maupun sekolah, maka pembelajaran tidak akan terlaksana dengan baik. Jadi, sangat penting diperhatikan bagi seorang guru tentang situasi tempat ia mengajar. Kemudian, relevansi metode PAI dengan siswa. Nah, salah satu aspek yang ada di dalam kerangka pembelajaran ialah aspek peserta didik. Semua guru mengetahui bahwa peserta didik berbeda dari satu dengan yang lainnya. Dalam artian, setiap individu dari siswa itu mempunyai karakteristik masing-masing. Nah, beberapa perbedaan peserta didik cukup jelas dan dengan segera dapat diamati dan diketahui oleh guru pada saat pertama kali masuk kelas. Perbedaan ini terutama mengenai perbedaan fisik. Perbedaan-perbedaan yang lainnya, misalnya perbedaan kepribadian dan watak, akan kelihatan setelah beberapa waktu kemudian. Untuk menyadari perbedaan ini perlu waktu agak lama. Namun demikian, dalam jangka waktu tertentu akan jelas bahwa ketidakseragaman dalam materi yang dipelajari, dalam kecepatan belajar, sikap terhadap belajar, dan cara belajar. Begitu kita jumpai murid dalam kelas memiliki tingkat pengalaman yang berbeda di rumah atau di sekolah terdahulu disebabkan oleh perbedaan-perbedaan tersebut di atas. Setiap kesempatan belajar yang diberikan di sekolah akan berbeda bagi murid yang berbeda. Nah, dari itu semua, guru-guru harus sanggup memberi contoh-contoh dari pengalaman mereka sendiri tentang perbedaan yang beraneka ragam dan menerima teori dalam pendidikan mereka, bahwa mereka harus memperhatikan perbedaan-perbedaan individu dan menyiapkan pendidikan bagi murid yang dapat memenuhi perbedaan itu. Nah, pelaksanaan metode yang menjamin pemenuhan perbedaan individual masih merupakan persoalan bagi guru. Hal ini disebabkan oleh karena pengaruh ujian dan banyak guru berkomentar bahwa suatu hal yang mustahil melayani murid secara individual bila mereka mempersiapkan diri untuk ujian yang sama. Para guru itu lupa bahwa tidak satu jalan menuju ke Roma, ada berbagai jalan untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau murid memang berbeda dalam berbagai macam aspek, mengapa mereka diharuskan mencapai tujuan dengan cara yang sama? Lebih-lebih lagi sudah kebiasaan bagi murid yang akan ujian dan tidak ujian diberikan kesempatan belajar yang sama materinya, keterampilan yang sama, cara belajar yang sama, dan serba sama. Disinilah peran guru untuk memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa. Apabila nih hadirin, siswa memiliki kemampuan rata-rata yang sama, maka guru bisa menggunakan metode seperti diskusi,
tanya jawab, dan simulasi. Kemudian, apabila kemampuan siswa di suatu kelas tidak merata, maka metode yang mungkin digunakan seperti metode pendekatan personal. Ini semua kembali kepada kreativitas guru dalam melihat kemampuan, kematangan, dan latar belakang dari siswa itu sendiri. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.